That little glitch may be pointing the way to laser physics deeper than we've yet imagined. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penemuan ilmiah terbesar tahun 2021. If that's true, it would make Homo longi more closely related to us than Neanderthals, which we'd thought were our closest evolutionary relatives. Di daftar ini, kita akan melihat hal-hal paling menarik dan signifikan yang dipelajari para ilmuwan tentang dunia pada tahun 2021. Kami akan berfokus pada temuan yang menambahkan informasi baru pada pengetahuan ilmiah. Apa penemuan ilmiah terbaru yang mengejutkan kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, umur manusia maksimum. Kita bisa menempatkan manusia di bulan dan bahkan mengedit gen kita sendiri, tapi kita tidak bisa menipu kematian. Come on, you ape! You want to live forever? Tapi, tahun 2021 melihat beberapa kemajuan yang menjanjikan di bidang ini. Sebuah tim peneliti dari Italia dan Swiss telah menemukan bahwa orang yang hidup melewati usia 105 tahun cenderung memiliki gen yang terkait dengan perbaikan DNA yang efisien. Mungkinkah ini kunci yang membuka keabadian? Ya mungkin, tapi sementara itu sekelompok peneliti lain dari Singapura, Moskow, dan Buffalo, New York percaya bahwa umur maksimum kita mungkin antara 120 dan 150. Berdasarkan jumlah sel darah dan langkah, mereka menyimpulkan bahwa terlepas dari faktor stres, tubuh kita mengalami kehilangan ketahanan fisiologis secara progresif, memberikan batasan 150 tahun saja pada umur manusia. Nomor 9, Borgs. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Sejarah kemajuan ilmu pengetahuan seringkali kisah fiksi ilmiah menjadi kenyataan. Itu mungkin berlebihan dalam kasus ini. Tapi Star Trek memang menginspirasi nama struktur Borg yang ditemukan pada tahun 2021. Ahli mikrobiologi Jill Banfield menemukannya saat mempelajari lumpur dari halaman belakang rumahnya di California. Dia memperhatikan untaian panjang DNA yang tampaknya mencakup gen dari mikroba lain, menunjukkan bahwa untaian tersebut telah mengasimilasi mereka ke dalam dirinya sendiri. Putra Banfield, penggemar Star Trek, menyarankan nama itu. Kita hanya bisa berharap bahwa mereka tidak bersiap untuk mengambil alih bumi. Pada saat penulisan, makalah Banfield adalah pracetak. Belum ditinjau oleh rekan sejawat, jadi ambil semua ini dengan sebutir garam saja ya. Tapi jika divalidasi, ini adalah penemuan yang menarik. Assimilate this. Nomor 8, Warp Drive. Engineer, we need warp speed now. Jim, you're pushing. Warp Drive telah lama dianggap sebagai fiksi ilmiah. Tapi fisikawan Eric Lentz mungkin telah menemukan cara untuk membuatnya bekerja. Seenggaknya secara prinsip saja. Point 8. Menurut teori relativitas khusus Einstein, tidak mungkin melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi impian kita untuk mencapai bintang yang jauh? Nah, salah satu caranya bisa dengan melengkungkan jalinan ruang waktu untuk memperpendek jarak antar tujuan. Makalah Lentz mengusulkan bahwa energi dari sumber yang dikenal dapat menghasilkan soliton, atau gelombang yang memperkuat diri yang bisa melengkungkan ruang waktu di sekitar pesawat, memungkinkan perjalanan yang sangat cepat. Namun energi yang dibutuhkan akan sangat besar, ratusan kali massa Jupiter. Jadi kami masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. You don't know how to fix the hyperdrive. Chewbacca can do it. I'm standing here in pieces and you're having delusions of grandeur. You did it! Nomor 7, kedatangan manusia awal di Amerika. Masih banyak yang harus kami pelajari tentang migrasi kami keluar dari Afrika. Misalnya, kita tidak bisa memastikan kapan tepatnya kita berpisah dari nenek moyang kita. High fire? Kami juga tidak tahu beberapa lama manusia tiba di Amerika. Para peneliti pada 1950-an memperkirakan bahwa pendatang pertama melintasi jembatan darat dari Siberia ke Alaska sekitar 13.000 tahun yang lalu. Namun sejak itu kami terus menemukan bukti pemukiman yang lebih awal. Pada September 2021, para ilmuwan mengumumkan penemuan jejak kaki manusia di dekat Taman Nasional White Sands di New Mexico yang berusia 21-23 ribu tahun. Itu berarti bahwa orang-orang pergi ke Amerika sementara gletser pada zaman es terakhir masih sangat dingin. Prestasi yang sangat hebat. Did you hear that, little fella? You're almost home. Nomor 6, air terjauh di alam semesta. Those aren't mountains. They're waves. Galaksi kita diperkirakan memiliki 100-400 miliar bintang. Dan satu bintang per planet, sekitar 300 juta diantaranya bisa dihuni. Dan diperkirakan ada 200 miliar galaksi lain di alam semesta yang dapat diamati saja.
Ketika menggabungkan semua angka ini, tampaknya hampir pasti ada kehidupan asing di luar sana. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya? Nah, salah satu caranya adalah dengan mencari air, unsur penting untuk kehidupan. Dan kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam hal itu. Pada tahun 2021, para peneliti menggunakan Atacama Large yang bisa mendeteksi air di galaksi yang terletak 12,88 miliar tahun cahaya jauhnya. Secara teknis, sebenarnya dua galaksi bergabung bersama, menciptakan reaksi kimia yang menarik. Ini adalah air terjauh yang terdeteksi sejauh ini di alam semesta. Nomor 5, muons misbehave. Knock knock. Who's there? Interrupting physicist. Interrupting physicist? Muon. Mengingat seberapa baik kita menguasai dunia di sekitar kita, mudah untuk melupakan betapa sedikitnya kita benar-benar memahami tentang sifat dasar alam semesta. Model standar fisika partikel bekerja dengan baik pada skala kecil, tapi mencakup celah yang penuh teka-teki juga dan belum disesuaikan dengan relativitas umum. Untungnya, perilaku muon misbehave, partikel yang mirip dengan elektron, mungkin memberikan petunjuk tentang apa yang kita lewatkan. Pada April 2021, fisikawan mengumumkan bahwa mereka telah mengonfirmasi hasil eksperimen yang dilakukan 20 tahun sebelumnya. Saat ditembak melalui medan magnet, muon itu tidak berperilaku seperti yang diprediksi model saat ini. Ini bisa menunjukkan bentuk materi dan energi yang tidak diketahui di tempat kerja. Ini adalah utas menggiurkan yang dapat mengarah pada pemahaman baru tentang fisika. Accounting for all of the known particles still gives a muon G factor that's off. So, the rising hope is that an as yet unknown particle is at work here. Nomor 4, pikiran kompleks mencerminkan fraktal. Apakah itu pikiran? Dan seperti apa bentuknya? Setiap tahun kita semakin dekat untuk memahami otak dan hubungannya dengan pikiran. 2021 melihat kemajuan signifikan dalam teknologi pemindaian otak. Dengan para ilmuwan di University of Sussex mengembangkan pemindai otak kuantum. Dan para ilmuwan di Cina menciptakan peta 3D resolusi tinggi pertama dari otak monyet. Para ilmuwan juga membuat terobosan baru dalam mengembangkan interface otak komputer. As he's playing this game, we're wirelessly streaming, in real time, the firing rates from thousands of neurons to a computer. Tapi mungkin yang paling menarik dari semua ini, tim peneliti di Dartmouth telah menggunakan pemvisualan untuk menemukan bahwa ketika orang memiliki pemikiran yang kompleks, jaringan saraf mereka diatur menjadi fraktal, bentuk yang tampak serupa pada skala yang berbeda. Rekan penulis makalah Jeremy R. Manning menggambarkan hasilnya sebagai badai petir yang menakjubkan dari pola yang indah dan sangatlah rumit. Nomor 3, kita mungkin telah mendeteksi energi gelap. Berkat gravitasi, ekspansi alam semesta seharusnya melambat. Sebaliknya, itu semakin cepat. Untuk menjelaskan hal ini, fisikawan mengandaikan keberadaan bentuk energi misterius yang disebut energi gelap yang diperkirakan mencapai 68% dari total energi di alam semesta. Tapi sebenarnya kita tidak tahu apa itu. Untungnya, ada tanda-tanda harapan untuk pencarian kami. Pada tahun 2020, sebuah eksperimen di Italia bernama Xenon 1T yang dirancang untuk mendeteksi materi gelap, menerima sinyal yang tidak terduga. Setahun kemudian, sebuah penelitian yang dipimpin oleh para peneliti di University of Cambridge menunjukkan bahwa percobaan tersebut secara tidak sengaja mendeteksi partikel energi gelap yang dihasilkan di matahari. Yes, that would draw in a lot of dark energy. Jika ini dikonfirmasi, itu akan menjadi terobosan besar dalam pencarian kami. Nomor 2, molekul organik baru di Mars. Apakah kita sendirian di alam semesta? Ini adalah pertanyaan yang tampaknya semakin dekat untuk kami jawab setiap tahun. You an alien? What? From outer space, an alien. Planet merah ini telah lama menjadi prospek kami yang paling menjanjikan, dan mencari tanda-tanda kehidupan dulu atau sekarang adalah salah satu tujuan misi utama penjelajah NASA. Di tahun 2021, NASA mengumumkan bahwa sampel yang diambil oleh Curiosity rover menunjukkan adanya garam organik dan beberapa senyawa organik yang sebelumnya tidak terdeteksi. Senyawa organik bukanlah bukti kehidupan, tapi merupakan blok bangunan untuk itu. Meskipun ini bukan senyawa organik pertama yang ditemukan Curiosity, penemuan ini memperkaya pengetahuan kita tentang apa yang mungkin terjadi di Mars, dan menambah kemungkinan bahwa suatu hari nanti, kita akhirnya akan menemukan tanda-tanda kehidupan di luar sana. We're looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth. Sebelum kita ungkap pilihan pertama kami, berikut adalah beberapa honorable mention. Kehidupan fosil paling awal yang diketahui di bumi, dari mikroorganisme yang hidup 3,42 miliar tahun yang lalu. Suhu saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam 24.000 tahun. Rekonstruksi baru ini menunjukkan bagaimana gas rumah kaca mengubah planet kita, perangkap karbon dioksida di bulan. Mereka dapat digunakan untuk memproduksi bahan bakar dan baja roket. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, manusia baru.
pohon keluarga manusia adalah salah satu yang rumit. Tapi setiap bagian baru dari teka-teki membuat kita lebih dekat untuk memahami sejarah kita sendiri. Pada Agustus 2021, ahli paleoantropologi di Cina mengumumkan penemuan spesies baru manusia purba yang dijuluki Homo longi atau manusia naga. That's the name given to a well-preserved, complete cranium found in China back in the 1930s. After being hidden for decades, it was rediscovered in 2018, and it became the subject of some pretty astonishing research. Tengkorak yang menjadi dasar laporan mereka awalnya ditemukan di Harbin. Seperti manusia purba lainnya, ia memiliki tonjolan alis yang besar, rongga mata yang lebar, dan mulut yang besar. Tapi panjangnya luar biasa. According to 3 articles published last week in the journal The Innovation, Dragon Man might represent an entirely new species of human and possibly our closest evolutionary relative. Manusia naga akan menjelajahi stepa di dataran Cina Timur Laut 146.000 tahun yang lalu, bersama mamut berbulu dan juga rusa raksasa. Diperlukan lebih banyak penelitian lagi dan ada perdebatan mengenai penemuan itu. Tapi para ilmuwan berharap tengkorak itu dapat mengisi beberapa celah dalam kisah evolusi kita. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.